Selamat pagi Pak Aditya, nama saya Elizabeth. Hari ini saya akan membawakan presentasi dari modul 4 sampai modul 6. Yang pertama yaitu modul 4 mengenai menggunakan kosakata yang tepat. KB1 yaitu tentang semantik bahasa Indonesia. Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan seluk-beluk dan pergeseran arti kata, serta bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu bicara. Selanjutnya ada ragam makna. Ragam makna menurut para ahli semantik berbeda-beda. Ragam makna yang dibahas dalam kegiatan belajar ini meliputi makna leksikal dan makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif, makna konseptual dan makna asosiatif, serta makna umum dan makna khusus. Selanjutnya, yang pertama kita bahas mengenai makna leksikal dan makna gramatikal. Di bawah ini adalah contoh dari makna leksikal, yaitu ada bupati yang lama makan uang rakyat hingga ratusan juta rupiah. Ada ayah menyuruh adik membeli amplop. Pejabat baru itu sudah mulai menerima amplop dari para pengusaha. Dan seterusnya, ini adalah contoh dari makna leksikal. Dari 8 contoh tersebut, kata yang dicetak miring pada kalimat A dan B, C dan D, E dan F, dan G dan H mempunyai makna yang saling berbeda. Misalnya, seperti kata makan pada kalimat A diartikan sebagai memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyahnya, lalu menelannya. Kata amplop dalam kalimat C bermakna sampul surat, sedangkan kata amplop pada kalimat D bermakna uang suap, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul karena proses gramatikal. Makna gramatikal meliputi ada afiksasi atau penghimbuhan, ada reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Yang kedua yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Sebuah kata yang mempunyai makna denotatif apabila kata tersebut memiliki nilai rasa positif atau menyenangkan. Sebaliknya, sebuah kata akan mempunyai makna konotatif apabila memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Yang ketiga ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna kata yang sesuai dengan referennya atau makna yang bebas dari asosiasi. Makna konseptual sebenarnya sama dengan makna denotatif dan makna leksikal. Yang kedua ada makna asosiasi. Makna asosiasi adalah makna sebuah kata yang ada hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasan. Makna asosiasi sebenarnya sama dengan lambang-lambang yang digunakan oleh masyarakat tertentu. Yang keempat,
mengenai makna kata umum dan makna kata khusus. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Maksudnya yaitu makna tersebut digunakan secara umum. Di dalam makna kata, ia memiliki bersifat umum, harus jelas bila berada dalam konteksnya. Makna kata khusus atau istilah adalah makna kata yang sifatnya khusus. Yang dimaksudkan adalah hanya digunakan di kalangan ilmu tertentu. C. Mengenai relasi makna. Dalam semantik, kita kenal adanya relasi makna, yaitu hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, kalimat dengan kata, frase, dan kalimat lainnya. Hubungan kemaknaan tersebut meliputi ada sinonim, ada antonim, ada homonim, ada homograf, ada homofon, ada polisemi, dan hiponim. Selanjutnya kita akan memasuki KB 2 mengenai tentang perkamusan. A. Pengertian kamus. Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab, kamus yang berasal dari bahasa Yunani, Okeanos yang berarti lautan. Seperti halnya sifat lautan yang dalam dan luasnya tak terhingga. Yang B. Manfaat kamus. Kamus mempunyai fungsi dan kegunaan yang praktis. Seperti halnya dalam suatu pertandingan, kamus bertindak sebagai wasit yang menentukan benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna suatu kata. Selain itu, kamus juga berfungsi sebagai alat perekam data yang sangat ampuh. C. Jenis kamus. Di dalam kamus memiliki 3 jenis, yaitu ada kamus ekobahasa, kamus dwibahasa, dan kamus multibahasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang kamus ekobahasa. Ekobahasa adalah kamus yang membuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakalannya dalam bahasa yang sama. Misalnya, seperti KBBI yang disusun oleh Pusat Bahasa, yaitu Kamus Inggris. Selanjutnya, kamus dwibahasa adalah kamus yang memuat kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa lain yang menjadi bahasa sasaran, misalnya seperti Kamus Inggris Indonesia, Kamus Indonesia Inggris, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kamus multibahasa. Kamus multibahasa adalah kamus yang memuat daftar kata dengan padanannya lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Contohnya seperti kamus Arab, Indonesia, Inggris. D. Menggunakan kamus. Untuk memahami cara menggunakan kamus, terlebih dahulu perlu mengetahui susunan kamus. Kamus yang baik pada dasarnya tersusun atas 3 bagian, yaitu adanya pendahuluan, isi, dan pelengkap. Selanjutnya kita memasuki modul 5 mengenai hakikat sastra Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki KB 1, yaitu mengenai
Konsep sastra Indonesia. A. Pengertian sastra. Dalam KBBI, sastra didefinisikan sebagai bahasa atau kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab yang bukan bahasa sehari-hari. Oleh karena merujuk pada penggunaan bahasa dalam kitab-kitab yang tidak merujuk pada bahasa sehari-hari. Pengertian sastra ini identik dengan penggunaan bahasa yang indah yang tidak sembarangan. Dalam pengertian lain, Jakob Sumardja dan Saini KM menjabarkan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, pemikiran, keyakinan dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Yang B. Ciri sastra anak. Sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetiknya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 ciri sastra anak yang membedakannya dengan sastra orang dewasa. Yang C. Ada genre dan fungsi sastra. Genre sastra adalah istilah yang sama untuk merujuk pada pengertian jenis sastra. Seperti halnya pada karya sastra pada umumnya, genre sastra anak dapat dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu ada prosa, puisi, dan drama. Sementara itu, di dalam kegiatan mengapresiasi karya sastra dapat dilakukan melalui kegiatan di bawah ini. Yang pertama ada apresiasi secara langsung, ada apresiasi tidak langsung, ada pendokumentasian, dan ada kreatif. Ya, sekarang kita akan memasuki KB2, yaitu mengenai unsur-unsur pembangunan karya sastra. Yang A. Pengantar. Unsur pembangunan karya sastra merupakan salah satu materi di dalamnya yang membicarakan tentang struktur karya sastra sebagai sebuah karya fiksi yang tentu saja tidak terdiri atas beberapa hal yang harus saling berkaitan. Struktur pembangunan karya fiksi tersebut terdiri atas yang pertama adalah struktur luar atau yang dikenal dengan intrinsik, dan yang kedua adalah struktur dalam atau yang lebih populer disebut sebagai struktur intrinsik. Struktur luar adalah segala macam unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi isi karya sastra yang disajikan. Misalnya seperti faktor sosial politik, ekonomi, dan kepengarangan, serta tata nilai yang dianut suatu masyarakat. Selanjutnya ada struktur dalam, yang artinya adalah unsur-unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri. Contohnya seperti penokohan dan perwatakan. Ada tema, ada alur, ada latar atau landas tumpu, ada gaya pencerita, dan ada pusat pengisahan. Yang B. Unsur intrinsik prosa.
Sebuah karya prosa dibangun oleh unsur-unsur yang saling mendukung, yaitu kayak tokoh, tema, alur, latar, gaya, dan pusat pengisahan. Yang C, mengenai unsur intrinsik puisi. Unsur-unsur intrinsik pada puisi relatif lebih sedikit. Hal ini disebabkan karena hakikat puisi adalah karya sastra yang padat makna dan memiliki sifat seni yang dominan. Berdasarkan hakikat puisi tersebut, maka unsur yang terpenting dalam puisi adalah adanya unsur estetis atau unsur keindahan dan unsur arti atau makna. Selanjutnya kita akan memasuki modul 6 tentang cerita anak-anak. Di dalam KB1 mengenai hakikat cerita anak-anak. Cerita anak-anak adalah cerita yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Cerita ini memiliki ciri-ciri sebagai pembeda dengan cerita orang dewasa. Ciri-ciri tersebut adalah adanya unsur pantangan, penyajian, dan fungsi terapan. Yang pertama, ciri-ciri anak. A. Unsur pantangan. Unsur pantangan adalah hal-hal yang terlarang untuk disajikan dalam cerita-cerita anak-anak. Misalnya seperti tentang kekerasan atau kekejaman, masalah dendam dan kebencian, suka atau cinta yang erotis, prasangka buruk, kecurangan atau kelicikan. Yang B, tentang penyajian. Cerita anak-anak disajikan secara sederhana dan langsung, menggunakan dialog yang wajar. Untuk itu, penggunaan bahasa ditata secara singkat, jelas, dan lugas. Apabila dipandang dari segi makna, bahasa yang digunakan dalam cerita anak-anak menggunakan makna denotatif dengan kalimat-kalimat yang pendek, tidak penuh dengan gaya bahasa yang bermakna figuratif. Selanjutnya, C. Fungsi terapan. Fungsi terapan yaitu cerita anak-anak tidak hanya sekadar sebagai bahan bacaan, melainkan memiliki fungsi memberi dan menanamkan nilai-nilai kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak. Fungsi tersebut yaitu antara lain berupa pengetahuan dan keterampilan, nasihat, dan bermanfaat bagi pengembangan anak, baik fisik maupun psikis. Yang kedua, manfaat cerita anak-anak. Cerita anak-anak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, bergantung dari sudut mana orang memandangnya. Sesuai dengan fungsi terapan yang dikandungnya, maka cerita anak-anak yang akan disajikan di SD dikelompokkan berdasarkan perkembangan jiwa dan kognitif anak. Jenis cerita anak-anak untuk kepentingan tersebut digolongkan ke dalam dongeng, cerita jenaka, legenda, dan mitos. Ya, selanjutnya KB2 mengenai unsur-unsur pembangunan cerita anak. Sebuah cerita rekaan dibangun oleh unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Unsur-unsur cerita berupa tokoh yang berperan dalam cerita, latar yang digambarkan melalui tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Alur atau jalannya cerita, sudut pandang pengarang, tema
yang membungkus sebuah amanat yang ingin disampaikan pengarang pada pembacanya dan gaya yang digunakan pengarang. Kedua, manfaat cerita-cerita anak. Cerita anak-anak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, tergantung dari sudut mana orang memandangnya, sesuai dengan fungsi terapan yang dikandungnya. Maka cerita anak-anak yang akan disajikan di SD dikelompokkan berdasarkan perkembangan jiwa dan kognitif anak. Jenis cerita anak-anak untuk kepentingan tersebut digolongkan ke dalam dongeng, cerita jenaka, legenda, dan mitos. Di dalam membuat cerita, ada suatu konsep yang dikembangkan di dalam cerita. Seorang pengarang pun memiliki alasan mengapa dia menyajikan sebuah cerita. Bagaimanapun bentuk penyajiannya, yang pasti melalui cerita, pengarang ingin mengungkapkan suatu gagasan. Gagasan ide atau pikiran utama yang mendasari cerita itulah yang disebut dengan tema. Di dalam sebuah tema memiliki atau terkandung sebuah pesan moral yang menjadi ujung tombak atau tujuan utama seorang pengarang dalam membuat sebuah cerita. Yang B, tentang amanat. Amanat adalah sebuah cerita anak-anak yang bersifat mendidik dan mengandung ajaran moral, pengetahuan, dan keterampilan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi tujuan dari seorang pengarang. Selanjutnya, tokoh. Tokoh ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud binatang atau benda yang diinsankan atau diserupai sebagai manusia. Tokoh sentral dan tokoh bawahan. Berdasarkan fungsinya, tokoh dalam cerita dibedakan atas tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam cerita, sedangkan tokoh sentral yang berperan baik disebutnya dengan istilah protagonis, sedangkan lawannya disebut antagonis. Kedua, tokoh datar dan tokoh bulat. Di dalam cerita rekaan, tokoh datar diungkapkan atau disoroti dari satu segi wataknya saja. Tokoh datar bersifat statis. Di dalam perkembangannya, watak tokoh itu sedikit sekali berubah. Bahkan ada kalanya tidak berubah sama sekali. Dengan demikian, tokoh datar mudah dikenali dan mudah diingat. D. Latar. Latar atau setting diartikan sebagai landas tubuh sebuah cerita. Secara kasat mata, latar dalam cerita berkenaan dengan tempat atau ruang dan waktu yang tergambar dalam sebuah cerita. Di sini secara terperinci, latar meliputi pertama ada penggambaran lokasi geografis, termasuk topografis, pemandangan, perincian perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan atau kesibukan sehari-hari para tokoh, dan selanjutnya masih ada, bisa dibaca dan dilihat. Ya, ini adalah contoh dari kutipan cerpen yang berjudul Oh, Oh, Oh. E. Alur. Alur adalah
rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian alur yang biasa digunakan dalam cerita anak disebut dengan alur latar. F. Sudut pandang. Digunakan pengarang dalam menciptakan cerita agar memiliki suatu kesatuan. Secara garis besar, sudut pandangnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada sudut pandang orang pertama yang disebut dengan akuan dan sudut pandang orang ketiga yang disebut dengan diaan atau disebut dengan insider atau outsider. Gaya. Gaya disebut cerita sebagai hasil kerja kreatif seorang pengarang, terbentuk melalui proses pengolahan bahasa yang digunakan oleh pengarang terkaitan erat dengan bahasa. Gaya bercerita sangat berkaitan dengan unsur-unsur cerita seperti tema, latar, tokoh, dan sudut pandang. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.